Wa syabbaha syekhul batila, dan syekh di sini mengumpamakan kebatilan itu apa? Wa huwa kullu ma siwallah bihayawanin lahu dibagh. Yang disebut dengan al-batil di sini didefinisikan semua apa saja selain Allah, bihayawanin lahu dibagh, apa saja selain Allah berupa binatang yang punya otak. Fa idza duriba dimaghuhu wa tashattata mat. Ketika otaknya terbentur dan berserakan, dia akan mati. Kadzalikal batilu idza sadamal haqqu, dan juga kebatilan ketika bertabrakan, berbenturan dengan Allah, dengan kebenaran, ahlakahu wa tashattata dimaghuhu, atau sadamal haqqu ahlakahu wa tashattata dimaghuhu, dia akan binasa dan akalnya pun akan berhamburan. Fal waridul ilahi mahdu haqqin. Anugerah ilahi itu, al-waridul ilahi itu adalah benar-benar kebenaran murni. Fa idza sadamal batila damaghahu wa qatalahu. Ketika dia menumbuk kebatilan, maka kebatilan itu akan mati dan musnah. Walidzalika ata bil ayati allati nuzilat fi sya'nil qur'ani ma'al kufri. Oleh karena itulah maka ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan Al-Qur'an tadi ma'al kufri, yang berhubungan dengan orang kafir, fa innal kufra tashattata wa mahalla hina nuzilal Qur'an. Kekufuran itu akan berserakan dan akan menjadi kardil, akan sirna, maksudnya hina nuzilal Quran, ketika diturunkan Al-Quran. Kadzalika as-siwa idza tajalla al-haqqu biqahriyati nurihi tashattata wa mahalla. Demikian juga as-siwa, selain Allah apa saja, ketika Allah tampil dengan qahriyahnya, dengan kepemaksaannya, dengan cahaya kepemaksaannya. Ini memang dalam bahasa Indonesianya mesti dipaksakan juga. Dengan cahaya kepemaksaannya, dia akan sirna dan akan hilang. Wa kana Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu katsiran ma yunshidu hadhil abyat fi hadzal ma'na. Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu ini seringkali yaitu bersenandung dengan bait-bait ini, sirama yunshidu hadhil abyati fi hadzal ma'na, dengan bait-bait di syair ini. Falau ayanat aynaka yawma tazalzalat ardun nufusi wa dukkatil ajbalu la ra'aita syamsal haqqi yasta'u nuruhu inda tazalzuli war rijalu. Falau ayanat aynaka, kalau kedua matamu mampu memandang dengan jelas, yawma tazalzalat, ketika terjadi guncangan, ketika berguncang opo ardun nufusi, bumi nafsu, wa dukkatil ajbalu, dan gunung-gunung meledak, la ra'aita syamsal haqqi yasta'u nuruhu, pasti engkau lihat matahari kebenaran cemerlang cahayanya, inda tazalzuli, ketika terjadi gempa, war rijalu, lelaki qal wal ardu adalah ardun nufus, wal jibalul aqli, bumi adalah ibaratnya nafsu, dan gunung ibaratnya adalah akal ini. Yakni anna al-warid al-ilahi idza warada qawiyan, bahwa anugerah Tuhan ketika datang dengan keras, dengan kuat, min hadrati qahriyatihi ta'ala, dari kehadiratan Allah yang maha pemaksa, dakka wujudun nafsi, keberadaan nafsu kita menjadi pecah, meledak, wa tadakdakat minhu jibalul uqul, dan menjadi retak-retak akibat dari datangnya anugerah ilahi tadi. Opo jibalul uquli, akal-akal kita yang megah-megah, yang tinggi ini, seperti gunung akal kita akan meledak semuanya. Fayakshifu lahu
hinaidin an asrarin kharijatin an madarikil uqul. Terungkaplah ketika itu rahasia-rahasia yang berada di luar kemampuan akal menangkap. Baru kita bisa menangkap, memahami hal-hal rahasia-rahasia yang berada di luar jangkauan akal kita ini. Selama akal kita terkungkung, ya percayalah dalam keterbatasannya. Mengetahui sesuatu yang kecil saja itu memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, sesuatu yang kecil, seupil ilmu pun memerlukan waktu bertahun-tahun. Kadang-kadang sesuatu yang kasat mata di depan mata kita sendiri juga kita tidak pernah memperhatikannya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami sehari-hari, yang kita jalani, yang kita hadapi, lewat begitu saja, tidak pernah menjadi suatu pelajaran. Ya, namanya otak tumpul. Ghairu mudrikatin bi'ibaratin nuqul. Tidak mampu menangkap ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang dinyatakan secara tekstual. Bentuk kalimat saja, murad apa, dia mau beli paham pun. Dia mungkin kurangnya hafal Allah Ta'ala. Muradnya pribadi empuh. Oleh Rasulullah, maksudnya pribadi empuh. Secara tekstual saja juga tidak mampu. Fayasiru sahibu hadzal waridi kullihi. Sehingga orang yang mendapat anugerah ilahi ini semuanya adalah kebenaran. La yusadimu syai'an, tidak akan berbenturan dengan apapun illa damaghahu, kecuali ia mampu menghancurkannya. Ya, berbenturan apapun pasti dapat dihancurkan. Wa hadzal ma'na qasada Syekhu Syuyukhina Al-Qutb Ibn Mashish biqaulihi. Inilah makna yang dimaksud oleh Syekhu Syuyukhina Al-Qutb Ibn Mashish dengan biqaulihi, dengan kata-katanya, waqdhif bi 'alal batili fa udmighuhu. Lemparkanlah aku, balangakan kita 'alal batili, terhadap suatu kebatilan, fa udmighuhu, pasti kulumatkan. Talaba an yakuna haqqan mahdhan, dia mencari sesuatu menjadi suatu kebenaran yang murni. Yaqdhifu bihi 'ala siwa fayudmighuhu, ya, dilemparkan kepada selain Allah dan akhirnya bisa melumatkannya. Artinya balangakan kita ning laut, mangsa asina kita mah. Serau kembulakan kita karo garong-garong. Kita mangsa garong, garongnya sing jadi pada tobat kabeh. Begitu maksudnya. Ibn Mashish, silahkan lemparkan aku. Taruhlah aku di tempat pelacuran. Tidak mungkin aku melacur, bahkan pelacur-pelacur itu akan bertobat semua. Aku yang akan mengalahkan mereka. Iya juga. Jadi dia tuh mempunyai kemampuan bukan hanya untuk dirinya, tapi dia sudah bisa melimpahkan anugerah ketuhanan itu sendiri. Jadi Al-Qutbu itu adalah wali kutub. Wali kutub itu artinya wali yang mempunyai jangkauan yang lebih panjang, bukan hanya untuk dirinya, tapi dia sudah bisa menyinari alam sekitarnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dalam hidupnya dia telah membuat orang sebanyak 10.000 yang bertobat di tangannya itu. Ya kalau belum kuat nggak usah lah. Yang penting kita selamatkan diri kita sendiri. Sebab nanti di penghujungnya mah, iya. Jadi ilmu iwak ning segara bagian banyu asin nggak? Ya tetap dagingnya mah beli asin. Dan malah justru inilah nilai kehebatan seseorang, kebesaran seseorang itu baru ketahuan setelah teruji. Seseorang tidak melacur, belum hebat. Persoalannya tidak ada kesempatan, tidak ada tawaran, dan memang sulit untuk melakukan itu. Jadi kalau Pak Haji Sulaiman tinggal di Mekah lalu tidak melacur, nggak aneh. Tapi karena tinggalnya di Indramayu sampai sekarang menjaga kesendirinya, baru itu hebat. Iya, jadi yang hebat kita, bukan orang Mekah. Orang Mekah mah susah gimana.